pelajaran pendidikan agama Islam tentang materi menyayangi anak yatim. Namun sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Ya. Ringo. Mereka sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Ketua kelas pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Iya, kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Sekarang kita belajar tentang materi bab 1 menyayangi anak yatim. Nah, kira-kira di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu anak yatim? Ya, coba reka, apa itu? Anak yatim itu adalah anak yang tidak memiliki ayah. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Kita belajar tentang surah Al-Maun. Ada yang tahu berapa ayat jumlah surah Al-Maun? Saya, Bu. Ya, coba ayo, ada berapa ayat? 7 ayat, Bu. Iya, surah Al-Maun ada 7 ayat. Ya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran bab 1 menyayangi anak yatim, yaitu 1. Melafalkan dan menghafal surat Al-Maun. 2. Menerapkan hukum bacaan mim sukun dalam surat Al-Maun. 3. Menganalisis isi kandungan surah Al-Maun serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang 4. Merancang bentuk bantuan sebagai bukti menyayangi anak yatim. Nah, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan surat Al-Maun. Tugas kalian dengarkan dengan seksama. Perhatikan anak-anak, cepat menulis. Ibu akan memperlihatkan video tentang materi surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut pelajaran materi surah Al-Maun, kita tepuk P5 dulu ya biar semangat. Tepuk P5. Proyek penguatan program pelajaran Pancasila. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang materi surah Al-Maun. Coba perhatikan layar di sebelah depan. Kelihatan anak-anak? Ya. Keras ya? Ya. Ini tujuan pembelajaran: membaca surah Al-Maun, menghafal surah Al-Maun, dan menulis kaligrafi salah satu ayat surat Al-Maun. Terus selanjutnya, surat Al-Maun adalah surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Maun berjumlah 7 ayat. Surat Al-Maun akan dikosongkan menggunakan surah Makkiyah. Arti Al-Maun adalah barang-barang berguna. Ya, selanjutnya menghafal surat Al-Maun. Jadi tugas kalian yaitu menghafal surat Al-Maun. Ibu tanya lagi, surah Al-Maun ada berapa ayat?
Yang ketiga izhar sapawi, yaitu apabila huruf mim bertemu selain huruf ba. Nah, di sini idgham mutamatsilin artinya memasukkan. Artinya adalah dua huruf yang sama atau sejenis. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, terus selanjutnya ifak sapawi. Ifak sapawi adalah hukum mim mati yang apabila dalam sebuah ayat terdapat mim mati, maka cara huruf ba bertemu dengan mim membacanya yaitu dengan sama-sama dan sedikit didengungkan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Selanjutnya yaitu izhar sapawi. Izhar sapawi apabila huruf mim bertemu dengan mim sukun dengan semua huruf hijaiyah selain mim atau ba. Jadi itu disebut izhar sapawi. Anak-anak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang Ibu lanjutkan isi pokok kandungan surat Al-Ma'un. 1. Para pendusta agama menghardik anak yatim. 2. Tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Terus lalai dalam sholatnya. Yang keempat riya. Yang kelima enggan menolong dengan barang berguna. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan terhadap anak yatim. Ada yang tahu? 1, misalnya terhadap anak yatim kita harus menyayangi mereka dengan tulus. Yang kedua, memberikan kebutuhan pokok apabila kita mempunyai penghasilan. Misal Abel punya uang jajan lebih, ada temannya yang sudah tidak mempunyai orang tua, boleh memberi makanan dengan temannya, itu ya. Terus yang ketiga, mengasuh dan membimbing. Yang keempat, menganggap mereka saudara ya. Terus yang kelima, mengusap kepalanya penuh kasih sayang. Yang keenam, memuliakannya dan tidak boleh menghardik. Apalagi ada yang tahu terhadap anak yatim kita tidak boleh mengajaknya permusuhan, kita harus saling menyayangi ya. Terus selanjutnya Ibu akan menjelaskan pesan indah yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. 1. Kita sebagai manusia harus mempunyai kepedulian terhadap anak yatim. Kita harus menyadari bahwa harta hanya titipan Allah yang harus dipergunakan dengan baik. Yang kedua, hendaknya kita memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Ada yang tahu apa itu fakir miskin? Apa mereka? Fakir miskin orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Terus selanjutnya, sebaiknya kita sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah, bukan karena dipuji, dilihat atau didengar orang lain. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.